Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama saya Yeni Triandriani. Saya mahasiswa aktif dari IAIN Surakarta. Sebelum kita menyaksikan apa isi video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Selamat menyaksikan, semoga kalian terhibur dan bermanfaat untuk teman-teman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit tausiah tentang cinta tanah air dalam ajaran Islam. Nasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa. Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, kesatuan manusia yang bersamaan asal keturunan, bangsa, budaya, dan sejarahnya sama, serta pemerintahannya sendiri. Yang kedua, golongan manusia, hewan-hewan atau tumbuhan yang memiliki asal-usul keturunan yang sama dan ciri khas yang sama. Yang ketiga, sekumpulan manusia yang biasanya terikat karena adanya kesatuan bahasa dan kebudayaan, serta biasanya memiliki wilayah untuk ditempati di muka bumi ini. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam tafsirnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air merupakan sifat alamiah yang ada pada diri manusia. Karena bersifat alamiah, maka hal tersebut tidak dilarang oleh Islam selama tidak menyimpang dalam ajaran-ajaran Islam. Meskipun cinta tanah air memiliki sifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang berperan maksimal dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara, serta memiliki keseimbangan dalam hidup di akhirat di dunia maupun di akhirat. Dalil-dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi farada 'alaikal Qur'ana
laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu melakukan hukum-hukum Al-Quran yang benar-benar mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Qawati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan bahwa di dalam tafsir Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Seperti kisah Rasulullah SAW ketika perjalanannya ke Madinah, yaitu ketika itu Rasulullah ketika perjalanan ke Madinah, beliau selalu mengatakan tanah air, yang kemudian Allah mewujudkan apa yang dikatakan Rasulullah tersebut, yaitu kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anha berkata, niscaya jika bukan karena cinta tanah air, maka suatu negeri akan rusak. Maka cinta tanah airlah kamu, maka akan dibangunlah negeri-negeri. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Az-Zuhali dalam tafsirnya Al-Munir fi Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan bahwa di dalam firman Allah tersebut terdapat isyarat bahwa adanya cinta tanah air dan ketergantungan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwa keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah ke tanah air mereka. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa jika di dalam suatu tanah air terdapat orang munafik, takutnya mereka akan merusak apa yang ada di dalam tanah air. Maka Allah memerintahkan orang munafik untuk bunuh diri atau pergi dari kampung halamannya karena takut merusak apa yang ada di dalam tanah air ini. Yang ketiga, terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyafiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin tersebut semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak sebagian kecil dari golongan tersebut memperdalam ilmu agama yang kemudian memberikan peringatan tersebut kepada kaumnya setelah kembali nanti agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsirnya Al-Wadli mengatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu merupakan kewajiban seluruh umat secara keseluruhan dan tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air merupakan kewajiban yang suci. Dalam mempertahankan tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang dan berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan
gemar berkorban akan mencetak manusia yang memiliki wawasan cinta tanah air sebagian dari iman. Orang yang mempertahankan tanah air dan orang yang memiliki wawasan cinta tanah air merupakan sebagian iman, itu merupakan fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau, memiliki sumber daya alam yang melimpah, kita harus bisa mengelola dan menjaga semua yang ada pada tanah air kita ini, yaitu dengan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia ini. Dalil cinta tanah air dari hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tirmizi yang berbunyi an-nasi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min syafarin fa nadara ila juduratil madinati aw du'ana qatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Wa fil hadisi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyah hubbil watani wal hanini ilaihi. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad ketika kembali dari berpergian, kemudian melihat dinding-dinding kota Madinah, maka ia akan mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka ia akan mempercepat laju pergerakannya karena saking cintanya dan rindunya terhadap kota Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat petunjuk dalil, yaitu yang pertama, dalil tentang keutamaan kota Madinah, dan yang kedua, dalil tentang disyariatkannya cinta tanah air dan rasa rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota Madinah. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, yaitu yang berbunyi qala Suhaili wa fi hadisi Waraqata annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tukadzabanna falam yakul lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala wa la tu'dayanna falam yakul nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a thumma qala wa la tukhrajanna faqala a'wa mukhrijiyahum fafi hada dalilun ala hubbil watani wa syiddati mufaraqatihi ala nafsi. As-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, sungguh kamu akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata lagi, sungguh kamu akan diusir. Lalu Nabi SAW menjawab, apa mereka akan mengusirku? Dari sini Al-Suhaila menyatakan terdapat dalil atas cinta tanah air yang sulit dan berat dipisahkan dari hati Rasulullah SAW. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi di dalam kitab tasrifnya fi syarh Taqribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili, yaitu Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Sesungguhnya cinta tanah air adalah sifat yang alamiah yang melekat pada diri manusia, sehingga akan sulit dipisahkan
akan sulit dipisahkan rasa cinta tanah air tersebut dalam hati manusia. Kita hidup, kita ditakdirkan, dilahirkan di negara Indonesia ini pasti sudah memiliki rasa cinta tanah air ini terhadap negara Indonesia. Karena disinilah kita dibesarkan dengan diberinya hasil-hasil dari bumi tanah air ini yang dikelola oleh orang-orang yang cinta tanah air ini. Tugas kita ketika cinta dengan tanah air yaitu mengelola, mengembangkan, dan menjaga apa yang ada di dalam tanah air kita ini. Sekian tausiah singkat tentang cinta tanah air dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan, dan apabila ada kelebihan, mohon dikurangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.